Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Anang Wahyu Pratama. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Tadris IPA Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi tentang fisika yang ada di sekitar kita. Materi tersebut berkaitan erat dengan kehidupan yang kita jalani sehari-hari. Materi gerak ini teman-teman sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita setiap hari itu bergerak. Namun apakah kita tahu apa yang dimaksud dengan gerak? Terus bagaimana konsep dasarnya? Seperti apa kita bergerak? Nah, untuk membahas itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa materi mengenai gerak. Jadi untuk materinya sendiri akan saya bagi menjadi beberapa materi. Yang pertama adalah konsep dasar gerak. Jadi kita akan mengetahui konsep dari gerak sendiri itu seperti apa sih. Untuk materi yang kedua adalah jarak dan perpindahan. Nah, seringkali kita itu memahami jarak dan perpindahan itu sama. Namun ternyata jarak dan perpindahan itu merupakan dua materi yang berbeda. Nah, saya akan menjelaskannya lebih lanjut pada materi kali ini. Untuk materi yang ketiga yaitu percepatan. Percepatan ini seringkali kita jumpai saat kita mungkin berkendara motor atau kita sedang melihat balapan mobil atau motor gitu ya. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan apa itu percepatan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu gerak relatif. Nah, ini merupakan salah satu materi yang menurut saya cukup unik untuk kita bahas karena kita akan melihat dari beberapa perspektif mengenai gerak. Apa itu relatif? Karena relatif ini merupakan materi yang tergantung siapa yang melihat atau tergantung siapa yang merasakan. Oleh karena itu, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai apa itu gerak relatif. Jadi untuk materi yang terakhir yaitu kecepatan dan juga kelajuan. Seperti dengan jarak dan perpindahan tadi, ternyata kelajuan dan kecepatan itu merupakan materi yang berbeda. Ya meskipun bedanya sedikit, cuma tetap ada bedanya. Oleh karena itu, materi ini menurut saya cukup unik untuk dibahas lebih lanjut pada video pembelajaran kali ini. Oke teman-teman, jadi itu adalah perkenalan singkat diri saya dan juga beberapa materi yang akan saya sampaikan. Saya akan rekap sedikit. Yang pertama ada konsep dasar gerak. Yang kedua ada jarak dan perpindahan. Yang ketiga ada percepatan. Keempat ada gerak relatif. Dan juga yang terakhir adalah kelajuan dan kecepatan. Oke, segitu saja. Kita akan masuk ke dalam isi pembahasan pada video kali ini. Oke teman-teman, jadi kita akan masuk pada kajian pertama kita pada pembahasan kali ini. Untuk materi pertama yaitu materi gerak. Tentunya dalam aktivitas kita sehari-hari, kita tidak mungkin terlepas dari yang namanya gerak. Kita berangkat ke sekolah, ke kampus, atau contohnya adalah menulis, berjalan, berlari, bersepeda, atau melakukan suatu aktivitas lain. Nah, aktivitas tersebut tidak mungkin terlepas dari yang namanya gerak. Nah, jadi ternyata teman-teman, gerak sendiri itu konsepnya sangat sederhana. Suatu benda dikatakan bergerak jika benda itu mengalami suatu perubahan kedudukan terhadap titik tertentu sebagai acuan. Jadi, gerak adalah suatu perubahan posisi atau kedudukan terhadap suatu acuan titik tertentu. Jadi untuk singkatnya adalah gerak ini merupakan suatu perubahan posisi dari
satu titik ke titik yang lain. Misal perubahan posisi kita dari titik A ke titik B. Nah, itu kita bisa berpindah posisi atau kedudukan itu karena bergerak dari titik A ke titik B. Nah, sederhananya adalah gerak merupakan konsep dari perubahan perpindahan dari suatu titik ke titik yang lain. Oke teman-teman, jadi kita akan masuk ke dalam pembahasan kita yang kedua, yaitu mengenai jarak dan juga perpindahan. Seringkali kita memahami jarak dan juga perpindahan itu suatu materi yang sama. Namun, kenyataannya dalam fisika, jarak dan perpindahan merupakan materi yang berbeda. Untuk mengetahui apa perbedaan dari jarak dan juga perpindahan, saya akan menjelaskannya melalui definisi dari apa itu jarak dan juga apa itu perpindahan. Untuk yang pertama adalah jarak. Jarak adalah total panjang lintasan yang dilalui atau ditempuh oleh suatu benda yang bergerak tanpa memperdulikan arahnya. Oke, untuk mempermudah kita dalam memahami materi jarak ini, saya akan memberikan satu contoh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Bayangkan ada sebuah mobil yang berjalan ke arah barat sejauh 4 km dari titik awal atau titik alah ya, dari titik mulanya. Kemudian bergerak lagi ke arah timur sekitar 3 km. Nah, titik ini merupakan titik akhir ya. Kita misalkan sebagai titik akhir lah. Berarti mobil tersebut sudah berjalan menempuh total lintasan sepanjang 7 km dari titik mulanya. Nah, 7 km ini didapat dari mana? Dari pertambahan mobil berjalan ke arah barat sejauh 4 km dan juga ditambah mobil yang berjalan ke arah timur sejauh 3 km. Jadi total panjang lintasan atau total jarak yang ditempuh mobil tersebut adalah 7 km. Oke, kita akan masuk pada penjelasan selanjutnya, yaitu perpindahan. Sebagai langkah awal, kita akan melihat dulu apa itu definisi dari perpindahan. Perpindahan merupakan perubahan posisi suatu benda dari titik awal ke titik akhir. Nah, jadi benda ini tidak akan kembali ke titik semula. Ia hanya akan bergerak pada titik A ke titik B, namun tidak kembali ke titik A lagi. Berbeda dengan jarak tadi. Kalau jarak tadi, ada kemungkinan benda tersebut kembali ke titik awalnya. Namun, untuk perpindahan sendiri, benda hanya akan dihitung perpindahannya ketika tidak kembali ke titik semula atau berbeda tempat. Sebagai contoh, terdapat mobil yang berjalan mengelilingi suatu kali putaran sirkuit. Berarti ia menempuh jarak sama dengan keliling sirkuit tersebut atau panjang sirkuit tersebut. Tetapi tidak menempuh perpindahan. Karena apa? Karena ia kembali ke titik semula. Nah, sedangkan definisi dari perpindahan sendiri adalah perubahan posisi. Nah, intinya adalah di perubahan posisi. Suatu benda bisa dikatakan mengalami perpindahan apabila ia bergerak dari titik A ke titik B tanpa kembali ke titik A lagi. Oke, setelah kita dari materi jarak dan perpindahan, kita akan masuk ke dalam materi percepatan. Kita akan mengetahui dulu apa itu percepatan. Kita akan melihat definisinya lagi.
Percepatan atau dalam bahasa Inggris disebut acceleration merupakan suatu perubahan kecepatan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Jadi mudahnya adalah benda dikatakan mengalami percepatan atau benda bergerak mengalami suatu percepatan jika benda tersebut bergerak semakin cepat atau semakin lambat atau mengalami perubahan arahnya. Maka benda tersebut jika mengalami tiga hal tersebut, maka benda dapat dikatakan mengalami percepatan. Sebagai contoh, dalam kehidupan kita sehari-hari, bayangkan ada suatu mobil yang kecepatannya berubah setiap waktu. Dikatakan mengalami percepatan ketika sebuah mobil yang kecepatannya diperbesar dari 0 sampai ke kita misalkan 90 km per jam. Apabila sebuah mobil dapat mengalami perubahan kecepatan seperti ini dalam waktu yang cepat dari mobilnya, maka dikatakan bahwa mobil tersebut mendapatkan percepatan yang lebih besar. Dengan demikian, percepatan menyatakan seberapa cepat kecepatan sebuah benda dalam berubah. Oke teman-teman, kali ini kita akan masuk pada pembahasan kita ke materi yang ketiga, yaitu materi gerak relatif. Kita akan membahas dulu apa itu gerak relatif. Oke, kita akan melihat dulu dari definisi dari gerak relatif itu sendiri apa. Gerak relatif dalam konsep fisika adalah suatu yang menyatakan bahwa gerak benda sangat bergantung pada titik acuan yang digunakan oleh pengamat. Jadi secara sederhananya, suatu bisa dikatakan bergerak bagi pengamat A, tapi bisa dikatakan diam bagi pengamat B. Tidak ada gerak yang benar-benar mutlak di dalam alam semesta ini. Untuk mempermudah kita dalam memahami apa itu materi gerak relatif ini, saya akan memberikan contohnya, yaitu mobil yang bergerak di pinggir jalan. Mobil tersebut bisa dikatakan bergerak bagi pengamatnya, yaitu orang yang sedang berada di pinggir jalan melihat mobil bergerak di jalan raya. Namun, ditinjau dari perspektif dari sopir mobil tersebut, mobil tidak bisa dikatakan sebagai bergerak karena bagi sopir, mobil itu relatif diam. Jadi dari sudut pandang sopir sendiri, sopir relatif diam terhadap mobil yang ia kendarai. Jadi materi ini sebenarnya materi yang tergantung. Kata tergantung ini pada siapa pengamatnya. Kalau dari luar mobil mobil tersebut dapat dikatakan bergerak. Nah, namun jika ditinjau dari perspektif si sopirnya, mobil relatif atau tidak bergerak dari sudut pandangnya. Oke teman-teman, kita akan masuk pada materi terakhir, yaitu kecepatan dan kelajuan. Nah, ternyata dalam fisika, seperti materi-materi yang sebelumnya yang dikira sama, ternyata memiliki definisi yang berbeda. Jadi, kecepatan dan juga kelajuan ini merupakan dua materi yang didefinisikan secara berbeda. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kecepatan terlebih dahulu. Dari definisinya, kecepatan merupakan besarnya perpindahan suatu benda dalam tiap satuan waktu. Karena kecepatan sangat bergantung pada arah, ia disebut sebagai besaran vektor. Jadi, pada dasarnya adalah kecepatan merupakan besarnya perpindahan suatu benda dalam tiap satuan waktu. Oke, setelah kita mengetahui definisi dari kecepatan itu,
kita akan masuk dulu pada definisi dari kelajuan itu sendiri apa. Kelajuan merupakan besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu benda dalam tiap satuan waktu. Jadi kelajuan sendiri ini tidak bergantung pada arah, sehingga kelajuan dapat disebut sebagai besaran skalar. Nah, berbeda dengan kecepatan tadi bahwa kecepatan merupakan besaran vektor yang ia memerlukan arah. Nah, sedangkan untuk kelajuan sendiri tidak bergantung pada arah. Untuk karena itu, kelajuan sendiri merupakan suatu besaran yang skalar. Dalam kehidupan kita sehari-hari, saya akan menjelaskan perbedaan dari perbedaan dari kecepatan dan kelajuan. Bayangkan ada suatu mobil dalam lintasan balapan yang mobil tersebut melaju dengan kecepatan 80 km per jam ke arah utara. Nah, ini kuncinya adalah ke arah utara. Jadi ini merupakan suatu yang dinamakan dengan kecepatan 80 km per jam ke arah utara. Jika hanya disebutkan 80 km per jam saja, itu akan masuk pada pembahasan kelajuan. Ya, jadi seperti itu. Perbedaan antara kecepatan dan juga kelajuan terletak pada adanya arah atau tidak. Baik teman-teman, mungkin penjelasan singkat atau pemahaman singkat dari materi yang saya berikan itu saja. Maaf apabila ada miskonsepsi atau kesalahan dalam penyampaian dalam materi yang saya sampaikan. Saya memohon maaf. Ya, seperti manusia pada umumnya saja, saya juga masih belajar. Jadi jika ada kesalahan ya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.